Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di tahun 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke. Kita akan cek di sini untuk energi kamu di tahun 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Jadi kalau secara general, aku melihat di tahun 2025, itu kamu akan meningkatkan intuisi kamu. Kamu akan lebih banyak merasakan kata hati, intuisi, firasat ya, itu akan kamu dengar. Karena bisa jadi selama ini banyak hal-hal yang sudah kamu lewati dan kamu sering mengabaikan intuisi kamu, sehingga membuat kamu mungkin pernah merugi, pernah kecewa, pernah dikhianati, begitu. Oke, nanti kita baca detailnya dari segi finansial ataupun dari segi cinta. Nah, mungkin di sini selama tahun 2025 ini kamu harus banyak menggunakan intuisi kamu juga ya. Mungkin dalam mengambil keputusan, dalam bertindak dan lain sebagainya. Nah, maka di sini ada reshape. Reshape ini kamu akan menerima apa yang memang menjadi harapan atau keinginan atau impian. Kamu akan menerimanya di sini. Ya. Banyak hal yang nantinya yang akan kamu temui. Bisa jadi di awal tahun, di bulan Februari gitu ya. Februari ini banyak mungkin yang akan kamu terima. Atau di Februari Maret, kamu akan menerima entah itu rezeki yang tidak terduga, atau kamu akan menerima sebuah tawaran, atau kamu akan menerima sebuah hubungan ya, atau perbaikan hubungan. Nanti kita akan coba cek. Intinya ada yang akan kamu terima selama sepanjang tahun 2025 ini ya. Kalau kuat energinya itu di Februari dan Maret ya, kalau aku rasakan. Nah, di sini ada skill development, tetapi kamu harus bisa juga menunjukkan apa yang menjadi keahlian kamu, apa yang menjadi talenta kamu ya. Kamu harus tunjukkan di sini. Tidak hanya bisa diam, kamu harus bisa menyadari dengan talenta kamu, dengan kualitas diri kamu, kamu bisa untuk mewujudkan semua apa yang menjadi harapan kamu. Ya, arti kata dengan usaha, ya. Tidak hanya menunggu saja. Di sini aku juga melihat ada emotional maturity. Jadi beberapa dari kamu mungkin ada emosi-emosi yang sulit dikontrol pada akhirnya di bulan di pertengahan tahun ataupun di awal tahun gitu ya. Kamu akan merasakan, oh, aku harus melakukan ini nih gitu ya. Atau ada emosional kamu yang benar-benar kamu rasakan terhadap seseorang atau cinta yang kamu rasakan ya. Kamu akan menjadi seseorang yang intelek di sini, ya. Mungkin kamu akan banyak dicari orang, kamu akan banyak dibutuhkan orang di sini, ya, di tahun ini. Momentum, dimana kamu juga akhirnya akan bisa, ya, intinya memiliki sebuah tujuan di sini, oke. Nah, kita akan coba baca dari dari segi karir kamu ya. Karir kamu di sini, aku ngelihat beberapa dari kamu mungkin akan menerima sebuah peluang kerja baru. Bisa jadi jika kamu yang sudah bekerja di suatu perusahaan, kamu mungkin akan berpotensi mendapatkan kenaikan pangkat atau promosi jabatan, begitu. Terus masalah keuangannya kamu di sini juga diperkirakan akan mulai membaik.
karena kamu bisa mengontrol asal kamu juga bijak gitu loh, bijak dalam mengelola pengeluaran. Intinya apa yang kamu butuhkan itulah yang didahulukan. Jangan sesuatu yang kamu inginkan kamu dahulukan, karena itu nantinya juga akan membuat masalah di keuangannya kamu, ya. Dan kalau masalah, nah itu ayamnya berkokok padahal hari udah siang. Jadi di dalam masalah keuangan ini aku melihat kamu harus bisa mempersiapkan diri kamu, apalagi di sini kamu juga punya intuisi. Jadi apapun yang kamu rencanakan ataupun persiapkan diri kamu untuk merencanakan sesuatu hal yang matang, dan mungkin sikap proaktif kamu untuk mendapigasi gitu ya tahun ini dengan sukses. Ya intinya untuk ini kan juga ada di chariot, intinya mengontrol. Kamu harus jadi kendali di sini gitu ya. Jangan sampai kamu itu di luar kendali. Jaga emosi kamu, jaga sikap kamu, jaga logika kamu juga, dan gunakan intuisi kamu juga. Mungkin dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Apalagi di sini kamu akan menjadi seseorang yang intelektual, ya. Oke, dan kamu juga punya skill, punya keahlian. Jadi ini juga sangat menguntungkan bagi kamu nantinya. Nah, jika kamu merasakan ada hal-hal seperti ini di dalam diri kamu, cobalah kamu kelola, kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Terus kamu harus juga berpikir apa yang harus aku lakukan dengan skillnya aku, dengan keahliannya aku, dengan talentanya aku. Karena di tahun ini waktunya kamu untuk merubah semuanya. Walaupun kamu sudah lebih baik gitu ya, tapi kamu harus jauh lebih baik lagi. Ya, untuk mendapatkan balancingnya kamu di dalam semua lini ya gitu ya. Intinya di semua aspek kehidupan kamu, baik itu dari cinta, keuangan, ya. Jadi kamu harus benar-benar bisa bisa stabil gitu loh, ya. Oke, nah jadi aku ngerasakan juga apapun yang kamu terima nantinya mungkin akan lebih bersyukur, harus lebih bersyukur ya. Ataupun kamu menerima ada peluang nih, dan kamu harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan kamu sepelehkan gitu loh. Ya mungkin kamu beranggapan ini cuannya sedikit gitu ya, peluang ini cuannya sedikit, aku abaikan aja. Ya nggak boleh. Bisa jadi cuannya sedikit itu kalau misalnya berlipat ganda kamu dapatkan, maka itu akan menjadi suatu kekayaan yang luar biasa gitu loh. Rezeki yang berlimpah, abundance itu akan kamu miliki di sini. Oke? Nah, kita akan coba cek lagi di sini untuk energi oracle kamu. Apakah yang terbaca? 3 kartu aja ya. Ada misunderstanding. Jadi di tahun ini kamu mungkin akan mengalami sebuah miskomunikasi ataupun konflik ya. Ya mungkin entah itu dengan teman ataupun dengan rekan kerja ataupun dengan pasangan. Itu sebenarnya pasti akan terjadi gitu ya. Namun kamu akan bisa mengatasinya ya. Di sini kamu akan bisa mengatasinya. Kamu akan benar-benar menjadi orang yang bijak ya untuk menyikapi semua permasalahan ini. Jadi tidak hanya kamu itu kayak ngerasakan kestabilan, tetapi kestabilan kamu ini juga diiringi dengan berbagai masalah. Tapi masalah ini bisa kamu atasi dan kamu selalu menemukan solusinya. Itulah balancingnya kamu yang kamu dapatkan di sini. Ya. Nah, kamu juga akan memiliki sebuah gairah yang cukup besar. Passion kamu, ya ini juga yang akhirnya bisa membuat semua permasalahan kamu terselesaikan. Karena kamu bersemangat. Apalagi, aku harus punya target nih gitu ya. Target aku di tahun ini harus begini, harus begitu. Jadi ya mungkin di awal tahun kamu sudah mempersiapkan semuanya. Jadi perlu kamu siapkan ya. Oke. Nah benar, kamu akan mendapatkan sebuah kedudukan yang mungkin sudah lama kamu impikan. Dan ini akan jadi nyata. Mungkin ada proses yang sudah kamu lewati di masa lalu, yang tadinya kamu sudah berjuang tapi belum kamu dapatkan. Ternyata di tahun ini kamu akan menduduki kursi ini. Bisa jadi dulunya aku udah tes Kak, udah tes PNS, udah tes P3K gitu ya, nggak lulus. Tapi di tahun ini kamu masih punya kesempatan. Dan semoga kamu akan mendapatkan itu ya. Atau mungkin kamu seperti aku pengen menjadi seseorang manajer. Dulu aku sih udah tes ya, udah promosi juga tapi nggak lulus. Ya mungkin saja ada kesempatan lagi ya kamu manfaatkan. Semoga aja di tahun ini ada kelulusan untuk kamu untuk menduduki kursi itu gitu ya, jabatan itu.
Oke, honor and respect will come to you. Nah, di sini banyak orang-orang yang akan mulai mendekat, ya. Di sini aku melihat akan banyak orang-orang yang mulai mendekat. Kita coba dari segi percintaan kamu dulu. Kita bahas ya dari segi percintaan ya kamu, apakah yang akan terbaca. Jadi intinya apa ya? Di tahun ini kamu itu harus lebih banyak mengontrol diri, terus gunakan intuisi. Jangan sembarangan untuk mengambil sikap, ataupun kamu mengambil sikapnya itu mengambil keputusan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, itu jangan banget ya. Kamu harus benar-benar memikirkan terlebih dahulu. 4 kartu. Ini percintaan kamu. Kalau aku lihat ada gear with a snake, charm or use, enable, boundaries. Nah, sepertinya percintaan kamu di sini itu ada kendala gitu ya. Kendalanya itu mungkin dari segi perbedaan atau ada energi-energi negatif ya. Mungkin beberapa dari kamu atau dia sudah menghadirkan orang ketiga. Oke, atau dia mulai cuek sama kamu, atau dia mulai benar-benar ngerasakan suatu hal yang apa ya, kejenuhan, bosan mungkin gitu ya. Aku melihat ya ada yang tadinya di tahun sebelumnya kamu sulit membuka hati, di tahun ini kamu akan membuka hati. Tapi ingat, itu akan banyak godaan-godaan juga di saat kamu menemukan seseorang. Jika ini single ya, kamu akan menemukan banyak pilihan juga. Itu akan membuat kamu ragu. Arti kata di saat kamu sudah punya target nih, ternyata kamu juga ada godaan-godaan nih dari luar sana gitu ya. Itu kamu. Terus aku juga melihat jika kamu yang sudah punya pasangan, ada karmik di sini yang terbaca. Karmik itu ya kamu sama-sama cinta, tapi seperti saling menyakiti gitu loh. Ya mungkin karena terobsesi atau terlalu apa ya, obsesnya ini membuat akhirnya memprotek berlebihan. Itu membuat tidak nyaman. Nah, itu juga akhirnya terjadi sebuah karmik. Jadi kalau seandainya itu terjadi, cobalah bicara dari hati ke hati, sehingga akan menemukan keharmonisan di sini. Sebenarnya kamu juga bisa mempertahankan keharmonisan di sini, ya. Tapi benar-benar intinya ada salah satu yang mengalah. Jangan sampai sama-sama ego. Nah, itu sulit banget, ya. Ini yang aku rasakan. Jadi bagi kamu yang tadi yang merasa menutup diri, sekarang bukalah komunikasi dengan siapapun. Mungkin itu juga akan membuka peluang kamu untuk menemukan seseorang yang terbaik begitu. Oke. Ini jika kamu yang sudah menikah, aku ngelihat ya mungkin harus benar-benar kayak perdalam lagi hubungan kamu, ataupun seperti buat pembaruan atau hal-hal baru ya, yang nantinya membuat pasangan kamu merasa dihargai, atau berikan hadiah-hadiah kecil gitu ya, sehingga karmik ini akan benar-benar hilang nantinya. Ya, karena di setiap hubungan ini akan ada karmik, karena ada yang terobses, jadi kayak takut kehilangan, jadi ya memproteknya itu berlebihan, jadi membuat gak nyaman ataupun yang lainnya begitu ya. Ini aku rasakan. Oke, kita coba lihat lagi. Kalau dari kesehatan kamu ya, kalau dari kesehatan kamu itu aku melihat kamu punya kesehatan fisik dan mental itu ya harus diperhatikan gitu loh. Karena banyak hal-hal yang nantinya, nah seperti ini kan, ini juga bisa jadi sebuah ancaman bagi kamu. Jadi kamu kepikiran, dengan kepikiran itu kamu membuat diri kamu sendiri akhirnya mengalami banyak hal-hal yang gak enaknya gitu, pikirannya lah, pening, pusing kepalanya lah, sakit perutnya ya, mules lah gitu ya. Intinya pola hidup sehat ini harus kamu terapkan. Terus kamu juga jangan terlalu banyak mikir gitu ya, dan istirahat cukup, makan makanan bergizi, kalau bisa olahraga ya. Olahraga itu sangat penting sekali sebenarnya. Jika kita kan tahu nih kalau diri kita tuh lagi banyak lemaknya atau lagi banyak kolesterolnya ya. Terus jika kita itu asam uratnya, kita tahu dong apa yang harus kita makan, apa yang kita jaga. Terus kita juga tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, kalau gula darahnya tinggi, apa yang harus kita lakukannya, kamu akan mengetahui. Coba peka terhadap apa yang kamu rasakan, yang tubuh kamu rasakan di sini. Jangan sampai itu kamu biarkan, dan itu akan menjadi sebuah penyakit yang benar-benar menggerogoti kamu nantinya ya. Nah, kalau aku sih, aku terasa nih kayaknya berat banget nih badan gitu ya, kayak malas aja gitu. Aku coba bawa olahraga,
dan aku juga coba bawa puasa gitu ya. Nah, kita akan coba lihat apa ending dari cerita kamu di sini. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Oke, fokus kepada kartu ini. Ya. Clear your pipes. Nah, aku melihat kamu akan benar-benar membersihkan energi-energi negatif dalam diri kamu. Oke, intinya kamu tahu nih, jika ada energi-energi negatif, kamu tahu itu energi negatif akan menghancurkan kamu, maka kamu akan mengatasinya dan membuang jauh-jauh. Nah, kamu juga akan meningkatkan energi spiritualnya kamu, karena ini juga akan menjadi support bagi kamu. Ya, mungkin malaikat akan selalu menjaga kamu dari hal-hal yang buruk, ya, dari hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Karena keimanan kamu udah kamu tingkatkan. Kamu udah sering berdoa, kamu sudah sering beribadah, melakukan hal-hal yang baik, ya, sehingga akhirnya ya kamu itu selalu dijaga. Adapun nanti orang-orang yang mungkin ingin berkhianat, menyakiti kamu, ataupun ingin menjatuhkan karir kamu, ya, kamu akan menyadari dari intuisi kamu, karena intuisi ini juga tersinkron lah dengan spiritualnya kamu. Ini yang membuat akhirnya kamu itu terprotek ya oleh semesta. Ya, kamu akan menyadari hal-hal negatif yang akan mulai datang, kamu akan menyadari. Itu akan bisa selesai, kamu atasi. Oke. Nah, kamu juga memilih untuk menyembuhkan diri kamu. Ada juga beberapa dari kamu mencoba fokus kepada diri sendiri. Ini harus kamu lakukan. Jika kamu menemukan energi-energi yang membuat kamu terjebak, atau mungkin dalam satu hubungan cinta, nah kamu harus bisa bijak dalam menyikapinya. Mungkin lebih untuk melepaskan, mungkin lebih untuk menjauh, membatasi diri gitu ya. Itu lebih baik karena kamu memilih untuk menyembuhkan diri kamu. Bisa jadi di sini kamu yang tadinya punya masa lalu yang sulit untuk dilupakan, di sini kamu akan bisa move on. Kamu akan bisa benar-benar bisa move on di sini. Asal kamu tahu nih apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya. Ya, karena aku memilih untuk menyembuhkan diri aku dari berbagai permasalahan. Ya, caranya menyelesaikannya salah satu ya. Oke, express your creativity. Nah, ini juga menunjukkan kamu harus menunjukkan apa yang kamu bisa lakukan di sini. Ya, talenta kamu, ide kamu, ya, skill development kamu harus bisa tunjukkan di sini. Karena ini juga akan membangun kehidupan kamu itu akan bisa lebih sukses ke depannya. Ini juga akan membuat kamu akhirnya bisa maju, ya, berkembang, ya, dan bahkan banyak orang-orang akan menilai kamu itu orang yang berkualitas, dan banyak kamu nantinya dimintai untuk bergabung mungkin dengan perusahaan mereka ataupun lainnya. Move your body, ya, kamu rasakan tubuh kamu apa yang kamu rasakan, ya, intinya hilangkan semua hal-hal yang negatif yang akan merenggut kebahagiaannya kamu di sini, buang, sehingga tubuh kamu itu bisa menerima hal-hal positif saja. Ya, ini hebatnya. Ya, di energi ini aku ngerasakan kamu itu kayak benar-benar mulai fokus kepada diri kamu. Apa yang bisa membuat aku bahagia, itu harus kamu lakukan. Ya, jadi beberapa dari kamu di tahun ini ya mungkin lebih persiapkan diri kamu juga, lebih memiliki gairah, ya, semangat, ya. Dan kamu juga harus mempertajam intuisi kamu. Jangan sampai intuisi kamu abaikan. Dan kamu juga harus menggunakan firasat dan logika. Itu harus beriringan, harus sinkron gitu loh. Kalau tidak, ya, kalau salah satunya aja yang kamu ikuti, nah itu tidak akan balance nantinya. Tapi energi kamu bagus ya di tahun ini. Walaupun ada hal-hal yang nantinya yang menjadi benalu bagi kamu, ini akan bisa kamu atasi, ya. Nah, mungkin kalau dari segi percintaan aku merasakan banyak energi-energi negatif ya yang muncul, mungkin yang pelakor lah gitu ya, penggoda lah, atau mungkin kamu yang tergoda oleh apa-apa, atau ya kamu yang menggoda. Nah, ini akan benar-benar bisa kamu atasi juga. Intinya kamu harus peka terhadap apa yang terjadi saat ini, ya. Apa yang terjadi di sekeliling kamu itu harus kamu harus peka. Oke, teman-temanku, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca,
Semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Nah, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.